Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan syukur serta pujian dan sanjungan selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita dapat bersama berhadir kembali guna dalam rangka untuk bertolabul ilmi, ya ini belajar bahasa Arab bersama. Yang mana teman-teman perlu menyadari dan perlu mengetahui bahwasanya di dalam kaidah fiqhiyah disebutkan ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwal wajib. Yang artinya adalah sesuatu yang wajib jika tidak dikerjakan kecuali dengannya sesuatu yang wajib itu akan sah, maka sesuatu tersebut masuk hukumnya adalah sebagai kewajiban. Teman-teman, bahwasanya kita mengetahui landasan agama kita, ya, agama Islam adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah, yang mana dua landasan tersebut tidak dipungkiri lagi. Kita mengetahui bersama keduanya menggunakan bahasa pengantar, yaitu bahasa Arab. Jadi sudah suatu kewajiban dan sudah suatu keharusan bagi kita yang beragama Islam ini untuk mempelajari bahasa Arab tersebut sebaik mungkin agar apa yang kita fahami dari agama kita ini adalah pemahaman yang baik dan benar, mendapatkan pemahaman yang baik dan benar. Baik. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa dan tak henti-hentinya selalu kita haturkan dan sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat beliau, beserta para ahlul bait, keluarga, dan juga umat yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Baik teman-teman, kita akan mulai memasuki pelajaran. Ini sudah berhadir semua ya? Maksudnya sudah ada semua ya? Baik, langsung saja kita akan masuk ke pembelajaran di jilid yang pertama ini dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah di ghairi natiqina biha yang dikarang oleh Dr. Abdurrahim. Yang mana buku ini adalah buku yang digunakan eh, di Universitas Islam Madinah ya sebagai pengantar pembelajaran bahasa Arab. Nah, kita jumlah total dari jilid yang ada dari buku ini adalah sebanyak 4 jilid teman-teman ya. 4 jilid, maka di kelas ini kita akan berfokus untuk menghatamkan jilid per jilidnya. Kita mulai dari jilid yang pertama, nanti selesai, masuk ke jilid yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai jilid yang keempat. Baik, kita masuk ke pembelajaran yang pertama, ad-darsu ad-darsul awwal. Ad-darsul awwal. Hada. Nah, sebagaimana yang kemarin kita telah belajar bersama pada menghafal kosakata kemarin, kita dapati kata hada. Nah, jadi hada teman-teman semua, hada ini adalah disebut dengan isim isyarah, disebut dengan isim isyarah, ismul isyarah, ismul isyarah. Di dalam bahasa Indonesianya harfiah, secara harfiah diartikan dengan kata tunjuk.
Nah, yang perlu teman-teman perhatikan dan teman-teman catat ya, untuk hada ini sendiri, untuk hada ini sendiri ya teman-teman ya. Yang pertama adalah hada ini menunjukkan sesuatu yang dekat. Kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Itu satu. Lalu yang kedua, hada ini hanya menunjukkan untuk satu saja yang ditunjuk. Satu benda atau satu orang yang ditunjuk. Satu orang. Nah, kemudian yang ketiga, hadza ini adalah untuk manusia atau benda yang jenisnya laki-laki. Jadi di dalam bahasa Arab, teman-teman, isim atau kalimat isim, kata benda, nama orang, dan lain sebagainya, nama benda ya, dan juga nama orang, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya laki-laki, atau di dalam bahasa Arabnya mudzakarun. Mudzakarun. Lalu yang kedua ada yang namanya muannatsun. Muannatsun itu adalah perempuan. Nah, sedangkan hada ini teman-teman ya dipakai untuk yang jenis laki-laki. Ustadz, bagaimana kita tahu jenisnya itu laki-laki dan perempuan? Nah, untuk jenis laki-laki dan perempuan itu kita tahunya itu dari eh, yang paling mudah saja dulu ya, teman-teman ya. Yang paling mudah kita tahu dia isim itu kalimat itu laki-laki atau perempuan itu ada atau tidaknya tak marbutoh di akhirnya. Tak marbutoh ya teman-teman ya, tak marbutoh yang bulat itu. Jika kata ya isim, kalimat isim, kata benda tadi atau nama orang tadi, nah dia ada tak marbutohnya, misal madrasatun. Nah, maka itu dia adalah isim yang berjenis mu'annas atau perempuan. Akan tetapi teman-teman ya, jika di akhir kata itu tidak ada tak marbutohnya tadi, maka dapat dipastikan itu adalah kata yang berjenis laki-laki atau di dalam bahasa Arab disebut dengan mudzakarun. Nah, jadi tadi ya teman-teman ya, saya ulangi lagi. Tadi apa namanya untuk menguatkan dan juga sembari menunggu teman-teman yang belum berhadir, kita ulangi lagi. Hadza di sini ada kata hadza, teman-teman diperhatikan di pelajaran yang pertama ad-darsu al-awwalu hadza. Nah, jadi hadza ini adalah ismul isyarah. Nah, ditulis ya teman-teman ya, di buku teman-teman masing-masing itu ditulis ismul isyarah, isim isyarah. Di dalam pengertian harfiahnya, bahasa Indonesianya disebut dengan kata tunjuk, kata tunjuk. Nah, kenapa sih kok Syekh Dr. Abdurrahim memulai pelajarannya dengan kata tunjuk? Nah, penjelasan dari Syekh karena apa? Karena barang siapa yang ingin mempelajari bahasa yang baru, maka dia seakan-akan kembali menjadi bayi. Bayi itu kan ya teman-teman ya, kalau dia baru belajar berbicara, belajar eh, berbicara itu ya teman-teman ya. Ya, baik, Akhi Aziz, tafadhal. Ya. Nah, bayi itu ya teman-teman ya, ketika seorang bayi dia baru belajar berbahasa, belajar ngomong, nah maka kan dia kan pasti kan akan sering tanya, apa ini mah, apa itu pah, apa ini? Nah, ini buku, itu pulpen. Nah, seperti itu kan. Sama ketika kita ingin belajar bahasa Arab, maka Syekh di sini menganggap bahwasanya kita belajar itu yang pertama kali kita pelajari itu adalah kata tunjuk. Gunanya apa? Kita mengenali suatu benda, mengenali suatu barang dan kita bisa mengungkapkan apa yang kita kenali itu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, hada ini adalah ismul isyarah atau di dalam bahasa Indonesianya adalah kata tunjuk. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan dan yang perlu teman-teman ketahui, hada ini ada tadi ya seperti yang saya sebutkan. Satu, hada ini ada kata tunjuk yang berarti ini. Dia ditunjukkan untuk sesuatu yang dekat, teman-teman, yang dekat. Hada.
Hadza. Nah, semisal di depan teman-temannya ada pulpen. Nah, hadza qalamun. Nah, hadza sesuatu yang dekat. Artinya ini. Terus yang kedua, hadza ini ditunjukkan untuk benda atau orang, tetapi jumlahnya cuma satu, teman-teman. Cuma satu. Nah, dia ditunjukkan untuk benda dan orang, tapi jumlahnya cuma satu aja. Nah, lalu yang ketiga, teman-teman ya, yang ketiga, hadza ini digunakan untuk kata yang berjenis laki-laki. Nah, jadi ada tiga. Yang pertama, hadza menunjukkan sesuatu yang dekat. Yang kedua, hadza menunjukkan satu saja, benda atau orangnya satu saja. Lalu yang ketiga, menunjukkan bahwa sesuatu yang ditunjuk itu jenis katanya adalah laki-laki. Nah, baik. Artinya sendiri hadza berartian adalah ini. Baik. Kita masuk teman-teman ya, kita masuk. Di sini ada gambar dan di bawahnya ini ada kata. Nah, nanti kita pelajari perlahan-perlahan bisa sambil teman-teman tulis terjemahannya. Nah, di sini ada gambar rumah. Nah, maka bawahnya ada tulisan hadza baitun. Hadza baitun. Artinya apa? Ini adalah sebuah rumah. Ini adalah sebuah rumah. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Nah, ini adalah sebuah masjid. Ya, kita diajarkan, dibimbing untuk menunjuk ya sesuatu yang dekat. Satu itu bendanya cuma satu. Lalu yang ketiga, benda tersebut disinyalir adalah jenisnya apa? Laki-laki. Kenapa kok bisa tahu laki-laki, Ustadz? Dari mana? Karena tidak ada tak marbutohnya di belakangnya ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini baitun. Nah, ini bukan tak marbutoh ya. Ini masjidun, tidak ada tak marbutohnya teman-teman. Hadza babun. Nah, babun ini kata laki-laki. Jenisnya laki-laki. Kenapa Ustadz kok ini laki-laki? Tahu dari mana? Karena tidak ada tak marbutohnya di sini. Taib. Hadza babun. Hadza babun. Nah, ini adalah sebuah pintu. Taib. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini adalah sebuah buku. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini adalah sebuah pulpen atau pena. Taib. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Ini adalah sebuah kunci. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Ini adalah sebuah meja. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Ini adalah sebuah ranjang. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ini adalah sebuah kursi. Nah, teman-teman, tambahan dari saya teman-teman, di dalam kita mempelajari bahasa Arab, selain kita mempelajari bahasa kaidah dan lain-lain teman-teman, yang perlu diperhatikan juga kita mempelajari cara membacanya. Yang pendek dibaca pendek teman-teman, yang panjang dibaca panjang. Itu yang pertama. Karena panjang pendek sangat mempengaruhi sekali di dalam pengartian bahasa Arab. Panjang pendek teman-teman ya, diperhatikan. Lalu yang kedua teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah makharij. Makharijul huruf. Nah, kalau dia A, ya dibaca A. Kalau ba, ya dibaca ba. Kalau ta, ya dibaca ta. Jadi jangan ketika kita mengucapkan huruf dalam bahasa Arab, jangan sampai terbalik-balik teman-teman. Yang ja dibaca za. Misal ini, masjidun. Tapi kita baca masjidun. Nah, itu nggak bisa teman-teman. Orang Arab tidak akan paham dengan apa yang kita ucapkan. Jadi pengucapan yang benar adalah yang pertama sesuai dengan makharij huruf itu sendiri. Hadza baitun, hadza baitun, hadza baitun. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lalu yang kedua, di dalam kita membaca atau berkomunikasi dengan bahasa Arab, yang kedua adalah dengan memperhatikan yang namanya panjang pendek.
panjang pendek teman-teman. Misal baitun ini saya baca banyak panjang. Hada baitun. Maka orang Arab nggak akan paham teman-teman ya apa yang saya katakan. Ish matakul. Nah itu yang akan ditanyakan orang Arab. Apa yang kamu ucapkan tadi? Itu dia nggak akan paham teman-teman. Kecuali kita perhatikan itu panjang pendeknya betul atau salah. Misal baknya pendek, yaknya juga pendek ya, taknya juga pendek, maka kita baca hadza baitun. Maka mereka otomatis baru paham tentang apa yang kita ucapkan. Nah, tadi ya teman-teman ya, seperti itu ya. Ini insya Allah sudah pada tahu ya teman-teman ya. Kemarin juga sudah dihafal. Kami ulangi sekali lagi. Yang belum tahu artinya silahkan ditulis di kalau yang punya bukunya ya ditulis di bukunya. Kalau yang tidak punya tulis di buku tulis khusus ya. Teman-teman harus punya buku tulis khusus pembelajaran bahasa Arab. Hadza baitun. Ini adalah sebuah rumah. Hadza masjidun. Ini adalah sebuah masjid. Hadza babun. Ini adalah sebuah pintu. Hadza kitabun. Ini adalah sebuah buku. Hadza qalamun. Ini adalah sebuah pulpen. Hadza miftahun. Miftahun. Bukan miftahun, tetapi miftahun. Hadza miftahun. Ini adalah sebuah kunci. Hadza maktabun. Nah, sesuai ya teman-teman ya. Panjang pendeknya diperhatikan sekali. Memang harus seperti itu. Latihan dari sekarang. Hadza maktabun. Maktabun. Hadza maktabun. Ini adalah sebuah meja. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Ini adalah sebuah ranjang. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ini adalah sebuah kursi. Tayyib. Dan kita lanjutkan. Tayyib. Sini ada mahada. Nah, sekarang ada tulisan mahada. Teman-teman bisa dibuka bukunya. Halaman selanjutnya. Halaman 6. Di sini, di awal, di paling atas ini ada tulisan mahada. 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 Ma di sini adalah kata tanya, teman-teman semua. Ma itu adalah kata tanya yang memerlukan keterangan sebuah benda. Yang memerlukan keterangan sebuah benda. Nah, jadi teman-teman tulis itu, ma adalah kata tanya yang memerlukan keterangan suatu benda. Mahada berarti artinya adalah apa ini? Apa ini? Nah, mahada. Mahada artinya adalah apa ini? Kita lihat di sini ada beberapa kalimat ya. Teman-teman bisa lihat. Mahada apa ini? Hada baitun. Ini adalah sebuah rumah. Nah, sambil teman-teman tulis ya teman-teman ya di bukunya sambil dicoret-coret ya. Sambil ilmu itu kalau tidak ditulis, tidak diperhatikan itu bagaikan hewan buruan teman-teman, akan kabur. Caranya kita mendapatkan hewan buruan kita supaya tidak kabur, nah itu adalah dengan apa? Diikat. Nah, kalau ilmu cara mengikatnya gimana? Yaitu adalah ditulis teman-teman, ditulis ya. Ma hadza apa ini? Hadza baitun. Ini adalah rumah. Ahada baitun. Apakah ini rumah? Nah, a di sini artinya apakah, teman-teman? A artinya di sini adalah apakah? Yang mana a di sini apakah ini? Jawabannya memerlukan jawaban antara dua. Jika memang yang ditanyakan betul, maka jawabannya adalah na'am. 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 Jika menunjukkan yang di pernyataan itu adalah sesuatu yang benar. Misal seperti ini. Ahadza baitun. Apakah ini sebuah rumah? Na'am hadza baitun. Ya, ini adalah sebuah rumah ya. Dia kan memang betul ini rumah, maka menggunakan na'am. Na'am hadza baitun.
Akan tetapi semisal di sini masjid bukan rumah, maka bukan na'am tetapi menggunakan la. Menggunakan la. La hadza masjidun. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. A di sini artinya adalah apakah. Nah, A di sini artinya apakah. Ahadza baitun. Apakah ini sebuah rumah? Naam. Hadza baitun. Ya, ini adalah sebuah rumah. Baik. Kita lanjutkan. Ma hadza. Nah, apa ini? Hadza qamisun. Nah, ini adalah sebuah apa? Qamisun teman-teman? Kemeja ya, kemeja. Nah, kita sudah menghafal kemarin jadi lebih lebih memahamkan insyaallah ya. Baik. Lebih membantu untuk cepat dalam menangkap karena kemarin kita sudah menghafal. Nah, kita lanjutkan. Tadi ya teman-teman ya. Mahadha apa ini? Nah, hadza qamisun. Ini adalah sebuah kemeja. Taib. Lalu berikutnya, ahadza sarirun. Apakah ini sebuah ranjang? Ahadza sarirun. Apakah ini sebuah ranjang? Nah, ini kan bukan ranjang, teman-teman ya. Kalau kita lihat dari gambarnya bukan ranjang, maka ketika yang dinyatakan itu salah, maka jawabannya bukan na'am, tetapi la. La hadza kursiyun. La hadza kursiyun. Taib. Nah, kemudian ahadza miftahun. Nah, taib. Kita lanjutkan. Ahada miftahun. Nah, di sini ternyata gambarnya bukan miftahun ya teman-teman ya. Miftahun kan kemarin kunci ya. Maka di sini menjawabnya dengan la. Hada qalamun. Tidak atau bukan. Ini adalah sebuah pena. Ma hada najmun. Nah, jadi apa ini? Ini adalah sebuah bintang. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk di halaman ini kita dapat istifadah, kita dapat suatu ilmu bahwasanya ma adalah kata tanya untuk keterangan suatu benda. Nah, ma hadza artinya adalah apa ini. Nah, kemudian ketika kita ingin menyatakan sesuatu, kita ingin menyatakan sesuatu, misal ya kita melihat di sana ada rumah, misal di sini ada rumah. Nah, kita mau bilang apakah itu sebuah rumah? Apakah ini sebuah rumah? Nah, maka kita menggunakan a ya teman-teman ya, kita menggunakan a. Ahadza baitun. Nah, apakah ini rumah? Nah, kalau semisal itu benar, pernyataan kita itu benar, pernyataan orang yang bertanya benar, itu memang rumah, maka jawabannya adalah na'am hadza baitun. Na'am hadza baitun. Akan tetapi, semisal yang dinyatakan itu ternyata salah ya teman-teman ya, misal itu bukan rumah tetapi masjid, misal seperti itu. Nah, maka dengan menggunakan la hadza masjidun. La hadza masjidun. Tidak atau bukan itu adalah sebuah masjid. Nah, Masya Allah. Insya Allah gampang ya teman-teman ya untuk difahami di halaman ini. Nah, tadi sudah apa sesuai dengan apa yang sudah kita baca dan kita pelajari bersama. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Baik. Nah, sekarang ada tamrin. Tamrin. Ini tamrin itu artinya adalah latihan, teman-teman ya, latihan. Kita coba ya, kita coba dari Ukhti
Nurhaliza. Nurhaliza ada? Ukti Nurhaliza ada? Hadirah Ustaz. Hadirah. Taib. Naam. Coba Ana tanya ke Anti dengan pertanyaan ini ya, dengan ini. Nanti coba Anti jawab ya dengan gambar yang sesuai ini. Kemarin kan sudah menghafal ya, insya Allah bisa. Jadi insya Allah bisa. Taib. Al-awwal. Taib. Ya ukhti Nurhaliza, ma hadha? Hadza miftahun. Hadha miftahun. Taib. Thumma ma hadha? Hadza kitabun. Taib. Ma hadha? Hadza qalamun. Naam. Ma hadha? Hadza babun. Taib. Sebentar. Taib. Ma hadha? Hadza baitun. Hadha baitun. Naam. Al-akhir. Ma hadha? Hadza kursiyun. هذا كرسي. طيب جزاك الله خيرا. محاولة ممتازة جدا. نعم أختي أنا حاضرة. أختي أنا ada. نعم هديرة أستاذ. طيب ما هذا يا أختي؟ هذا مفتاح. نعم ما هذا؟ هذا كتاب. ما هذا؟ هذا قلم. ما هذا؟ هذا باب. ما هذا؟ هذا بيت. طيب ما هذا؟ هذا كرسي. ما شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا. طيب أم الغفاري ada? Hadir? Hadirah? Ummu Al-Ghifari? Hadirah. Tayyib. Ummu Al-Ghifari. Tayyib. Persiapan. Naam. Ma hadha? Hadza miftahun. Hadha miftahun. Ma hadha? Hadza babun. Naam. Ma hadha? Oh, hadza kitabun. La, la. La, hadza qalamun. Qalamun. Tayyib. Ma hadha? Hadza babun. Tayyib. Ma hadha? Hadza baitun. Naam. Ma hadha? Hadza kursiyun. طيب جزاك الله خيرا. حولة طيبة وممتازة جدا. نعم إن شاء الله bisa ya semuanya, insya Allah bisa dan gampang difahami insya Allah. Taib. Taib. Sekarang tamrin ats-tsani. Ukhti Erfinawati. Taib. Ya ukhti Erfina, ahadha baitun? Ada ukhti Erfina? Iya, Ustaz. Tayyib. Ahadha baitun? La. Hadza masjidun. Naam, ahadha miftahun? La. Hadza qalamun. Naam, ahadha qamisun? Naam. Hadza qamisun. Ahadha najmun? Naam. Hadza najmun. طيب جزاك الله خيرا. محاولة جيدة جدا. بارك الله فيك. نعم. طيب. نعم. الآن محمد يوسف. حاضر يا يوسف؟ هل أنت معنا يا يوسف؟ حاضر أستاذ. طيب ما شاء الله. كيف حالك يا يوسف؟ خير والحمد لله. وكيف بخير والحمد لله. ما شاء الله أنا كذلك بخير والحمد لله. طيب نعم يا يوسف تفضل. أنا أريدك أنت أن تقرأ هذه القراءة. نعم تفضل يا يوسف. نعم أستاذ. هذا
maktabun. Naam. Hada masjidun. Naam. Hada qalamun. Naam. Hada sarirun. Naam. Ma hada. Naam. Hada kursiyun. Tayyib. Ahada baitun. Naam. La, hada masjidun. Naam. Ma hada. Naam. Hada miftahun. Hada miftahun. Tayyib. Syukran. Jazakumullahu khairan. Tayyib, teman-teman. Lalu teman-teman, sekarang yang harus diperhatikan adalah kita mengenali harokat. Nah, di sini kan, karena apa? Tulisan Arab itu kan tidak pasti atau tidak melulu ada harokatnya, teman-teman. Di sini yang perlu kita pelajari adalah tentang harokat akhir. Nah, di sini kan ada misal nih. Saya ambil contoh hada masjidun. Di sini teman-teman hada masjidun. Nah, tadi saudara kita Yusuf tadi membaca hada masjidun. Nah, masjidun menggunakan dhammatain. Nah, kenapa teman-teman di sini pertanyaan saya, kenapa kok menggunakan dhammah? Padahal mungkin saja dia menggunakan fathatain atau bisa saja dia menggunakan kasratain. Nah, kan harokat kan ada banyak ya, tidak cuman ada dhammah. Dhammah kan ada fathah, ada kasrah. Nah, kenapa demikian? Karena teman-teman, hadza, nah ini kedudukannya adalah sebagai mubtada. Nah, dia kedudukannya adalah sebagai mubtada atau bisa dibilang dengan apa? eh, kata awal kata ya, awal kata. Nah, sementara masjidun di sini kedudukannya adalah sebagai khobar. Nah, yang mana teman-teman setelah kata hada, nah ini tidak bisa dibaca sebagai masjidan atau masjidin. Dia harus rofa. Rofanya menggunakan apa? Dhammatain. Tapi ini sebagai tambahan wawasan saja teman-teman, tidak apa-apa. Maksudnya gini, ketika nanti di sini tidak ada harokatnya seperti ini, seperti tulisan ini, perhatikan hada. Nah, maka di sini bacanya tetap harus hada masjidun. Nah, harus masjidun, harus menggunakan dhammatain. Tidak boleh masjidan, tidak boleh masjidin. Nah, harus menggunakan dhammatain. Harus menggunakan dhammatain. Kita bacanya sebagai hada masjidun. Taib. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk tambahan saja, Taib. Nah, sekarang kita lanjutkan, kembali kita lanjutkan. Di sini ada kata man hada. Nah, jika tadi mahada itu adalah kata tanya yang membutuhkan jawaban keterangan benda. Nah, sekarang man hada itu adalah kata tanya yang membutuhkan jawaban keterangan manusia, teman-teman, manusia atau sesuatu yang berakal. Nah, sesuatu yang berakal kan berarti kan manusia, teman-teman. Man hada, itulah bedanya mahada dan juga man hada. Kalau mahada itu kata tanya digunakan untuk barang atau benda. Ketika man hada, maka kata tanya yang digunakan untuk keterangan manusia. Nah, contohnya di sini akan kita pelajari bersama. Jadi, man hada artinya adalah siapa ini. Kalau ma hada, apa ini. Kalau man hada artinya adalah siapa ini. Taib. Nah, kita lihat ya teman-teman. Di sini ada man hada tabibun. Man hada tabibun. Siapa ini? Ini adalah seorang dokter. Man hada, siapa ini? Hada waladun. Ini adalah seorang anak kecil. Waladun artinya anak kecil, teman-teman. Tabibun artinya dokter. Nah, yang belum tahu bisa ditulis di bukunya masing-masing ya, teman-teman ya. Taib. Lalu kemudian bawahnya man hadza,
siapa ini? Hadza talibun. Hadza talibun. Ini adalah seorang siswa. Talibun artinya adalah siswa. Ahadza waladun? Apakah ini seorang anak kecil? La, hadza rajulun. Tidak, ini adalah seorang laki-laki dewasa. Baik, waladun artinya anak kecil laki-laki, sementara rajulun artinya adalah lelaki dewasa ya teman-teman ya. Tabibun artinya adalah dokter laki-laki, sementara talibun artinya adalah siswa laki-laki. Nah, di sini teman-teman ya, diperhatikan dengan cermat. Sekali lagi kami ulangi, untuk mahada itu adalah kata tanya yang menunjukkan memerlukan pernyataan benda. Artinya adalah apa ini? Mahada. Hadza qalamun. Apa ini? Ini adalah sebuah pena atau pulpen. Tetapi ketika man hadza, maka itu adalah kata tanya yang memerlukan pernyataan apa? Yang manusia. Artinya siapa ini? Nah, siapa ini? Man hadza, siapa ini? Nah, hadza tabibun. Ini adalah seorang dokter. Man hadza, siapa ini? Nah, ini adalah seorang. Hadza talibun. Ini adalah seorang siswa. Tayyib. Nah, diingat-ingat teman-teman tadi ya tentang hadza. Ini yang harus teman-teman ingat. Satu, hadza ini menunjukkan sesuatu yang dekat. Dua, apa teman-teman? Menunjukkan satu orang atau satu benda. Yang ketiga apa teman-teman? Hadza menunjukkan bahwasannya yang kita tunjuk itu adalah seorang atau berjenis, kata tersebut berjenis laki-laki. Makanya kan kemarin waktu hafalan itu kan ada hadza, ini laki-laki. Nah, itu maksudnya adalah hadza itu digunakan untuk kata yang berjenis laki-laki. Adapun yang berjenis perempuan ya teman-teman ya, menggunakan hadhihi. Nah, gimana Ustadz kok tahu kata itu laki-laki atau perempuan Ustadz? Dari mana Ustadz tahu? Nah, gampangannya satu ya, jika itu kata benda dilihat dari akhirnya. Ketika akhirnya ada tak marbutoh, misal saya kasih contoh, madrasatun, tun, ya kan? Madrasatun, ada tak marbutoh di akhirnya, maka otomatis itu adalah jenis kata perempuan. Nah, jika tidak ada tak marbutoh di akhirnya, maka otomatis fix itu adalah kata laki-laki. Ketika nama orang tidak harus ada tak marbutohnya di belakang. Misal Zainab. Zainab kan tidak ada tak marbutohnya. Tetapi dia Zainab nggak mungkin laki-laki, pasti perempuan. Maka dapat dipastikan nama tersebut adalah perempuan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjutkan. Banyak sih Ustaz ini. Mohon maaf Ustadz, Enggi? sesi pertanyaannya kapan Ustadz? Sesi pertanyaan 5 menit lagi ya Bu. Menghabiskan halaman ini dulu sebentar. Enggak. Ya, habis ini kita buka sesi diskusi dan pertanyaan. Baik. Ya. Baik teman-teman ya, kita lanjutkan sedikit ini sampai halaman 10 ini. Baik. Perhatikan dengan baik. Di sini ada kata mahadza. Nah, apa ini? Hadza masjidun. Ini adalah sebuah masjid. Man hadza, siapa ini? Hadza tajirun. Ini adalah seorang pedagang. Tajirun artinya pedagang ya teman-teman ya. Nah, ini kita dikasih perbedaan ya. Ma hadza, apa ini? Hadza masjidun. Ini adalah sebuah masjid. Man hadza, siapa ini?
Hadza tajirun. Ini adalah seorang pedagang. Taib. Hadza kalbun. Ini adalah seekor. Nah, ini ya teman-teman ya, kukuk ya. Taib. Ahadza kalbun. Apakah ini seekor anjing? La. Hadza qutun. Tidak, ini adalah seekor kucing. Nah, jadi kalbun ini adalah anjing ya teman-teman ya, nama hewan. Qutun, qutun, qutun ini adalah kucing, kucing ya. Hadza himarun. Hadza himarun. Ini adalah seekor keledai. Ahadza himarun. Apakah ini seekor keledai? La, hadza hisanun. Hadza hisanun. Tidak, ini adalah seekor kuda. Nah, jadi kalbun anjing, teman-teman. Qutun kucing. Himarun keledai. Hisanun artinya adalah kuda. Taib. Wa ma hadza, dan apa ini? Hadza jamalun. Hadza jamalun. Ini adalah seekor unta. Nah, teman-teman, di sini ada yang unik, teman-teman ya. Di sini menggunakan ma dan wa ma hadza, ma. Karena apa, teman-teman? Hewan tidak memiliki akal. Jadi yang dipakai man tadi ya, teman-teman ya, man hadza itu hanya untuk manusia, untuk yang berakal. Adapun hewan dan juga benda itu pakainya tadi ya teman-teman ya, tetap mahada. Apa ini? Taib. Bukan pakai manhada, tetapi pakainya mahada. Tajirun, tajirun tadi ya teman-teman ya, pedagang. Tajirun artinya adalah pedagang. Tadi juga di sini ada tobibun. Tobibun artinya dokter. Dokter laki-laki ya teman-teman ya. Kalau dokter perempuan berarti tobibatun. Nah, dokter laki-laki tobibun. Di sini ada tolibun artinya siswa. Di sini ada waladun artinya anak kecil ya, anak kecil laki-laki. Di sini ada rojulun artinya adalah lelaki dewasa. Taib. Jazakumullahu khairan. Kita buka diskusi tanya jawab dari halaman berapa tadi? Dari halaman 6 tadi sampai halaman 10. Ya, silahkan bagi teman-teman yang ingin menjawab, yang ingin bertanya, silahkan dari halaman 5 tadi sampai halaman 10. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ya, Nggi, sebelumnya mohon maaf tadi anak saya yang bantu jawab Ustadz karena saya kurang enak badan Masya sebenarnya. Allah, syafakillah Ibu, semoga lekas sembuh. Masya Allah. Masya Allah, Iya, walaupun tidak enak badan ya Ibu ya, tetap berjuang. Masya Allah, ini insya Allah pahalanya double Ibu ya. Sudah iya. pahala sabar karena sakit tadi, terus ditambah ini pahala berjihad menuntut ilmu. Masya Allah, luar biasa ini Bu. Ya Bu, pertanyaannya Baik. Bu. Pertanyaannya tadi yang pertama, apa bedanya Ustadz waladun dengan walid gitu? Oh, waladun dengan walid. Kalau Ah, waladun, ini artinya adalah anak kecil laki-laki, Bu. Anak kecil laki-laki, waladun. Anak kecil laki-laki. Kalau walid, itu artinya adalah ayah. Walid, oh, wa-nya itu panjang, Bu. Wa-nya itu panjang. Wa, terus dia, lamnya ini kasroh, jadi kasroh. Walidun. Itu artinya adalah ayah. Nah, oh ya, Nggi. Nggih. Makanya tadi sebelumnya saya singgung tadi kan ada kan teman-teman ya saya singgung bahasa Arab itu dalam pengucapannya kita harus memperhatikan yang pertama panjang pendek. Terus yang kedua adalah makharijul huruf. Kita ucapkan huruf itu sesuai dengan hurufnya. Nah, karena tadi ya beda sedikit saja artinya sangat jauh sekali. Waladun itu anak laki-laki, anak kecil laki-laki. Kalau walidun itu artinya ayah. Nah, insya Allah.
Ya, kemudian bedanya rojulun dengan rijal itu apa, Ustadz? Tayyib Ibu, Masya Allah, luar biasa sekali. Kalau rojulun itu satu orang laki-laki Ibu. Rojulun satu orang laki-laki dewasa. Adapun rijalun itu jamaknya, bentuk majemuknya. Berarti banyak lelaki dewasa. Nah itu Ibu. Rojulun satu orang, kan ini tadi kan kayak yang saya bilang tadi ya Bu ya, hada kan menunjukkan satu orang ya. Nah, Ya, maka di sini pakainya rojulun. Hada rojulun. Ini adalah satu orang lelaki dewasa. Kalau rijalun itu artinya banyak lelaki dewasa. Lebih tiga sampai seterusnya, Ibu. Tiga sampai ya, seterusnya. ya, tapi masih menggunakan haza ya, Ustadz. Beda lagi nanti, Ibu. Kalau banyak Kamu- bentuknya. Iya. Oh ya. Iya, nanti insya Allah kita pelajari, Bu. Ada nanti. Ini kita masih membahas tentang satu dulu. Satu orang dulu. Heeh. Kemudian cara menyebut kucing tadi gimana, Ustadz? Kecing ya, Bu, ya, di sini. Ya. Nah, Kiltun. Kiltun, Ibu. Kiltun. Bukan ketun gitu, bukan ya? Bukan, Ibu. Kiltun. Ya, belum bisa, Ustadz. Nggak apa-apa, Ibu. Nanti sambil latihan nanti. Nggih, nggih. Ya, Ya, makasih banyak, Ustadz. sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah paham aja ya teman-teman ya. Tadi yang kita sudah pelajari tadi ada tentang kata tunjuk hada, lalu ada mahada dan juga ada manhada. Tadi ketika kita ingin menanyakan apakah ya, apakah itu pakainya a. Nah, apakah ini ada dua ya teman-teman ya di dalam bahasa Arab ya yang paling banyak digunakan. Ada a, ada hal, hal. Nah, kalau teman-teman biasanya pakai hal, itu nggak masalah. Pakai a juga bisa, teman-teman. Misal di sini, teman-teman ya. Ahada baitun. Apakah ini masjid? Itu betul. Teman-teman pakai hal juga betul. Hal hada baitun. Apakah ini rumah? Nah, itu juga betul ya, teman-teman ya. Bisa dipakai dua-duanya. Tip. Nah, masih ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan lagi? Nah, jika sudah tidak ada, kami rasa cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jazakumullahu khairan kepada teman-teman semua yang sudah berhadir. Kita open diskusi ya teman-teman ya di luar forum. Ya, jika teman-teman ada kendala kesulitan, ada hal yang kurang difahami, kami siap ya untuk diskusi untuk apa pertanyaan-pertanyaan kita diskusikan bersama di grup. Nah itu sangat-sangat senang sekali insya Allah dengan hal-hal yang seperti itu. Taib. Mungkin demikian pembelajaran pada hari ini. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa Jazakumullah iyyakum. khairan, Ustaz. Wa iyyakum afwan.